Halo, welcome to another episode of Fish Talk. Aku Krismo kali ini ditemenin sama Ci Cindy. Halo. Ci Cindy boleh kenalin diri dikit dong, dikit aja. Namanya siapa? Nama aku Cindy Thanos. Kalau kita biasanya sih nama angkatan jurusan gitu. Tapi kayak angkatan ya usah deh. Iya. Cici ngajar apa sih di musik di konservatorium di KOM? Aku ngajar vokal klasik. Sejak tahun 2020. Kita masuknya barengan juga ya Ci ya? Oh iya dong berarti ya. Berarti saat pandemi ya. Iya bener. Waktu itu Cici masuk kalau gak salah setelah aku masuk deh. Kayak aku masuk tuh bulan Agustus, Cici Septemberan ya. Iya aku September. Waktu semesternya udah mulai aku baru masuk. Gitu. Sebelum masuk UPH dari mana Ci emangnya? Kenapa baru masuk? Sebelum masuk UPH aku 2019 akhir itu baru pulang dari Austria. Nah habis itu baru ya apply juga ke UPH. Direkomendasikan oleh Ibu Sarita Wurangian. Yes. Jadi daftar-daftar. Ibu kita semua. Khususnya di vokal departemen. Betul, iya. Jadi ya waktu itu selama mungkin dari awal 2020 sampai masuk ya itu proses apply ke UPH-nya. Benar, emang cukup lama sih. Iya. Waktu di Austria belajar vokal klasik berarti Ci? Waktu di Austria itu sudah spesialisasi di opera repertoar. Opera repertoar. Vokal klasiknya sebelumnya di Korea, di Busan. Di Austria tuh berarti S2? Bukan S2 tapi spesialisasi. Spesialisasi? Ya di jurusan itu opera repertoar gitu. Oh, aku agak kurang cerdas nih Ci dalam hal itu, jadi mungkin agak boleh dijelasin dikit nggak nih buat teman-teman yang nggak tahu maksudnya opera repertoar di spesialisasi itu gimana Ci? Apakah semua klasik vokalis harus go through that untuk ngajar atau gimana? Oh enggak juga sih, jadi di vokal klasik itu nantinya bisa ada beberapa bidang yang kita mau spesial di mana. Misalnya ada yang khusus di art songs, ada yang khusus di opera, sama satu lagi biasa di oratorio. Jadi terbagi 3 biasanya. Nah aku ambilnya yang lebih ke opera. Opera, oke. Gitu, iya. Tapi aku pernah lihat Cici nyanyi lagunya Pak Misael yang I have a thousand. Oh iya. Songs gitu. Kamu yang rekam kan? Iya aku yang rekam bener. Jadi kalau teman-teman mau lihat bisa nonton di YouTube channelnya KOM. Kalau nggak salah itu konser komposisi sih ya. Komposisi, kayaknya yang Amity. Betul kan ya? Benar-benar Amity. Itu konser kedua pas setelah pandemi. Konsernya komposisi mereka pertama bikin musik juga konser juga kan. Betul. Tapi itu kayak cuman transkripsi interpretasi dari sebuah transkripsi notes nada gitu. Aku nggak ngerti guys, aku bukan backgroundnya bukan musik, backgroundnya komputer by the way. Jadi masih agak sedikit kurang mengerti nih kalau untuk tentang musik in nitty-gritty-nya as an education gitu. Nah, cuman aku ada kesempatan untuk merekam performance Ci Cindy di konser komposisi bareng Music Composition Department. Iya. Itu kalau aku sendiri sih pas nontonnya nih sebagai orang awam gitu ya Ci, kayak itu teater banget gitu. Maksudnya Broadway banget. Apakah sih ada memang berangkatnya dari Broadway atau gimana sih? Enggak sih, sebenarnya bukan berangkat dari Broadway, tapi karena yang aku bilang waktu di Austria itu penjurusan aku ke opera repertoar, jadi di situ juga namanya opera kan juga sebenarnya kayak teaternya juga gitu kan. Nah dari di situ sih aku banyak belajarnya, kayak gimana cara kita move body gitu, gimana caranya supaya jatuh tapi nggak sakit misalnya. Oke. Iya itu ada caranya. Atau untuk kayak misalnya stage presence, gimana caranya misalnya di suatu stage gitu kita mau mundur pun tahu di belakang tuh ada orang apa enggak sih, berasa gitu. Di kiri kanan kita ada siapa, ada barang apa gitu. Berarti vokal tuh nggak cuma sekedar nyanyi aja ya? Iya dong, betul. Ada presence yang tadi Cici bilang juga. Iya, dan itu balik lagi tergantung spesialisasinya di mana, apakah art songs, opera atau oratorio, karena masing-masing beda. Kalau khusus di opera berarti harus ada
tahu tentang kayak stage blocking. Harus ya, terus kayak, ya itu karena teater kan. Kalau teater aku dulu pernah belajar waktu kuliah. Oke Ci, nah what makes you ini sih akhirnya mau join sama UPH untuk teaching and vocal, classic vocal? Iya, selain karena diajakin sama ibu kita semua itu. Yes, ya. Bu Sarita. Ya. Orangnya dari situ. Di situ. Yang satu lagi adalah ya aku juga lihat kayaknya sayang banget di Indonesia itu penggemar vokal klasik masih jauh banget kurang. Betul. Dibandingin waktu aku kayak di Korea ataupun waktu aku di Australia itu kan banyak banget penggemarnya. Bahkan dari luar negeri pada ke situ gitu kan untuk belajar vokal klasik. Tapi di Indonesia kok kering dan gersang ya gitu. Apalagi yang art pop, art song ya Ci ya. Kayaknya gak banyak juga di Indonesia. Ya pokoknya kalau kayak vokal klasik emang jarang banget kan. Yang paling sering kan vokal kontem, pop, jazz gitu. Tapi maksudnya gitu. Kayak kalau misalnya nih sih, aku nanya dikit ya mungkin agak out of topic. Kalau kayak saya kayak traditional singer gitu. Sinden atau kayak yang kayak ya kayak sinden gitu itu kan termasuk art song kan. Tapi itu udah beda genre. Beda genre ya. Itu tapi masih tetap termasuk klasik atau gimana Ci? Udah bukan klasik lagi itu. Karena secara teknik juga beda. Oke. Memang peminatnya sedikit banget di Indonesia berarti ya. Iya. Mungkin belum tahu karismanya gitu di mana. Asik. Emang karismanya apa sih Ci? Coba deh convince us untuk kayak akhirnya bisa ikut klasik nih. Kalau dari aku setelah ya tahunan gitu ya belajar vokal klasik. Yang aku sangat sadari adalah ketika kita nyanyi klasik secara benar. Itu sangat sehat buat badan. Bukan cuma buat pita suara. Oke. Ya karena kayak misalnya contoh dari pernapasan aja. Itu waktu aku di Austria aku diajarin gitu ya teknik pernapasan yang ternyata bagus untuk misalnya kayak kita ada asma, ada masalah paru-paru, itu bisa diterapkan sebagai fisioterapi dan itu memang diterapkan di situ gitu oleh dunia kedokteran. Nah itu salah satunya gitu kan, siapa yang tahu ternyata belajar nyanyi bisa ada bonus plus-plusnya nih secara health gitu juga baik gitu. Wow, dan itu udah scientifically proven ya? Iya, berarti? karena dipakai di fisioterapi. Iya, di Jerman, di Austria itu dipakai di dalam fisioterapi. Terus udah gitu juga orang mau untuk merilekskan badan, mereka ikut pilates, ikut yoga. Sebenarnya nyanyi juga sama, karena ketika badan kita tegang, tense gitu, nyanyinya juga jadi nggak enak biasanya. Ketika kita gimana caranya kita merilekskan badan, tapi memakai core kita, diaphragm itu. Nah itu badan kita makin rileks, nyanyinya juga makin enak gitu. Jadi salah satu cara relief stress juga buat aku gitu sebenarnya. Wow, udah ya relief stress, terus asma. Iya, bisa asma dipakai kemarin itu COVID. Ya of kan? course, yes. Iya, karena aku punya satu murid COVID waktu itu, terus dia juga sempet gak enak napasnya. Terus dia bilang ke aku setelah dia sembuh gitu ya, terus Miss aku coba yang napas yang Miss ajarin, bener loh Miss ngebantu gitu dia bilang. Wow. Iya, jadi dari yang sesek terus bisa balik lagi. Gitu. Wow, berarti ada teknik pernapasan yang emang nggak dipelajarin di vokal biasa gitu sih. Iya, iya gitu. Wow. Seru kan? Seru banget. Nah itu baru beberapa kan. Masih banyak lagi. Ada lagi Ci, apa Ci salah satunya? Kalau vokal klasik itu kita belajar teknik gak ada habisnya. Kita pikir mungkin belajar teknik nyanyi 1 tahun 2 tahun udah maksimal lah. Enggak, kata siapa. 10 tahun pun belum cukup. Wow, oke. Jadi selalu ada hal baru. Dan kalau ada hal baru berarti kan selalu ada hal yang menarik ya. Bener. Kayak tantangannya ada terus, apalagi nih habis ini gitu. Jadi menurut aku gak ada tuh yang namanya nilai 100. Kita mau nyanyi udah 20 tahun, 30 tahun pun pasti ada langit di atas langit gitu loh. Benar. Gak ada nilai 100, jadi selalu ada yang kita bisa pelajari. Di saat yang sama juga kita bisa, yang udah kita pelajarin bisa kita ajarin juga kayak yang lain gitu kan. Iya, gitu. Itu teknik pernapasan kan tadi sih untuk klasik, untuk opera, vokal untuk klasik. vokal klasik. Pernapasan, terus ada teknik apa lagi sih?
tadi stage presence gitu-gitu kan juga udah ya. Berarti theatrical side of vokalnya. Terus apalagi sih? Nah itu yang kita caranya gimana bisa merelekskan badan. Relaxkan badan, oke. Ini itu soalnya gak gampang. Mental gak sih berarti jadinya? Lumayan ya, karena misalnya contohnya kalau orang mau nyanyi nada-nada tinggi, terus udah mikir, wah nadanya tinggi nih. Biasanya pundak aja udah langsung tense, tegang misalnya. Pita suara tense, naik. Nah itu gimana caranya? Oke tenang yuk, tenang gitu loh. Sehingga suara yang dihasilkan pun malah jauh lebih bagus. Tapi itu susah, gak segampang itu untuk kita bisa merilekskan badan kayak gitu. Benar. Karena itu, mungkin udah tahu nih kayak nadanya tinggi gitu. Jadi pasti gak nyampe gitu. Nyampe, cuman otaknya udah mikir tinggi ya gitu. Ntar pundaknya tense, pita suaranya tense naik, rahang tense, badan kaku gitu, banyak banget. Itu diagnosanya Cici ketika Cici ngelihat studentsnya nih kayak di depan Cici, ini tense. Jadi Cici tahu ya mana kayak maksudnya. Pertama kali yang didiagnosa diri sendiri dulu dong. Udah melewati itu semua gitu. Do you see look at yourself in the mirror gitu untuk kayak gitu gak boleh. Iya. Kalau aku di rumah juga punya kaca yang satu badan itu loh. Nah, untuk bisa ngelihat gitu. Jadi apa dari postur apa yang salah mungkin. Atau kalau ternyata pundak aku tegang ya. Jadi mungkin aku sering massage sendiri. Wow. Biar gak tegang gitu. Aku denger waktu itu, ini sih temenku ada yang vokal Broadway gitu. Dia kalau mau perform, biasanya kayak dipijit gitu pipinya. Emang kayak gitu ya? Ada aja, aku sih enggak. Cuman ya aku ngerti juga kenapa dipijit gitu. Biar relax. Jadi sebenarnya relax tuh penting banget untuk proyeksi suara gitu. Betul, karena sebenarnya yang butuh kerja itu sekali lagi cuma diaphragmnya doang. Sedangkan kalau misalnya ada yang tense, berarti kita membuang energi sia-sia gitu loh. Yang harusnya semua ya udah biarin aja diaphragm yang kerja, kita suruh otot pundak kerja, otot wajah kerja. Dan sebenarnya nggak guna gitu malah it's in the way gitu. Harusnya nggak usah. Distraksi gitu ya. Betul. Distraction jadinya. Iya. Untuk akhirnya bisa fokus ke diafram yang menghasilkan nada yang dituju gitu. Gitu. Wow. Terus Cici, what sparks your interest sih sebenarnya di classics at the beginning? Maksudnya. Very, very beginning ya? Iya. Karena kan terdengarnya justru itu tahu luar dalam tentang how people should sing gitu kan. Enggak juga sih. Terdengarnya kan, karena you can diagnose gitu kan. Kayak tense ini kayak your jaw is intense. Karena mulai dari diri sendiri kan. Semuanya masalah itu dari diri sendiri gitu. Akhirnya karena bisa lihat diagnose diri sendiri gitu, makanya bisa mungkin bantu orang lain juga. And what makes you start to doing that? Kalau awalnya banget sih, jadi waktu SD, kayak nggak sengaja, papa waktu itu tuh beliin kaset seorang anak kecil, anak SD juga, nyanyi klasik. Dulu itu namanya Charlotte Church. Nah itu kayak inspirasi pertama aku. Wah hebat ya, kayak waktu itu aku kelas 3 SD. Terus dia itu mungkin kelas 5 SD. Jadi cuma beda 2 tahun, kok bisa ya nyanyi kayak gitu, bagus. Pengen juga nah dari situ sih. Jadi ikut paduan suara, tapi baru mulai serius gitu ya. Mungkin SMA kelas 2. SMA kelas 2. Berarti kelas 11 ya? Iya 11. Kelas 11 Iya kelas 11 sih bener. Berarti did you take courses atau kayak go to music school? Waktu dulu karena aku juga dari keluarga yang bukan keluarga musik, jadi pada nggak tahu juga. Pertama kali aku masuk kayak Purwacaraka tuh SMP. Bukan klasik kan, tapi klasik seadanya aja gitu. Terus habis itu juga masuk di Rawamangun, Fasto, itu dengan Ibu Rin Safrina yang juga dosen di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Tapi habis itu baru benar-benar fokus di klasik itu dengan Ibu Renata Lim. Dan itu juga baru di kelas 12 sebelum aku pergi ke Korea. Gitu. Untuk akhirnya mendalami klasik iya. sebagai sarjana. Iya. Oke. Betul. Wow. Terus setelah itu baru makin didalamin di opera gitu ya? Iya, betul. Wow. Berarti awalnya dari
dibeliin kaset terus dengerin Charlotte Charlotte Church ya Ci. What makes you think that song is, you know, kan tadi Cici bilang oh dia umurnya nggak jauh dari Cici tapi dia bisa nyanyi sebagus itu. Selain itu apa sih yang kayak what makes you fall in love gitu? Kadang what makes you fall in love dan bikin itu jadi panggilan hidup Cici untuk jadi dia gitu. Berarti itu waktu kelas 11 ya yang mulai mikir serius. Apa ya waktu itu sih nggak gitu mikir banyak ya. Cuman kayak waktu SMA itu bukannya nilai-nilai aku jelek di mata pelajaran yang lain gitu ya. Lumayan termasuk bagus lah gitu. Tapi aku mikir apakah aku mau dalemin gitu. Di situ aku pikir kayaknya enggak. Gimana kalau dengan nyanyi? Kalau misal aku seriusin kira-kira mau gak ya akunya gitu. Terus aku pikir oh kalau musik kayaknya aku mau serius gitu. Cuman dari situ aja sih awalnya. Wow, kalau aku denger nih ya dari beberapa dosen vokal yang udah aku wawancara, kayak beberapa dari mereka orang tuanya tuh concerns gitu ketika their children decides to I want to go in gitu untuk jadi musik gitu. Sama kan. aku juga. Orang tua Cici juga kayak gitu. Iya, jadi waktu pertama itu karena lumayan nilai sekolah aku. Jadi kayak lebih kenapa kamu gak mau kedokteran aja gitu. Waktu awal. Sama Cisasia juga gitu tadi. Iya ya. Iya bener. Iya kan sayang nilainya udah bagus gitu kan. Orang-orang juga pada bilang gitu. Tapi aku mikir kayak gini. Tapi aku gak yakin aku bisa kayak ngasih 100% fokus aku, usaha aku kalau aku masuk ke jurusan lain. Iya. Apapun itulah ya. Tapi kalau musik aku bilang ke orang tua aku bakal buktiin kalau aku bisa gitu. Maksudnya aku serius, aku benar-benar serius. Dan itu dibuktikan jadi ya udah mereka juga tenang aja. Pada akhirnya gitu. Oh, in a way berarti orang tua aja sih trust in you ya untuk kayak benar-benar bisa go in. Iya. Betul. Wow. Terus waktu pas di Korea berapa lama Ci? 4 tahun. 4 tahun ya? Memang normal grade. Normal, iya. Maksudnya orang kalau kuliah pasti 4 tahun gitu kan. Iya, kalau di situ malah jarang yang kuliahnya kurang dari 4 tahun. Lebih banyak. Lebih banyak? Berarti emang benar-benar dimaksimalin selama 4 tahun gitu Ci? Iya. Gak pernah ada, apa yang membuat itu kira-kira kenapa susah gitu untuk kuliahnya lebih cepat selesai gitu? Apa kayak susah ngambil summer classes atau bukan, gimana? Kalau di situ emang bukan budayanya untuk kuliah cepat. Malah lebih budayanya adalah mereka takut kalau misalnya kuliah selesai cepat, terus vakum, yang maksudnya nggak langsung dapat kerja, itu nanti bakal dapat kerja lebih susah lagi. Jadi mendingan ya udah lamain. Atau ada juga yang kayak sengaja ambil cuti kuliah untuk part time, ngumpulin duit, abis itu mereka antar liburan ke Eropa lah, mumpung karena masih kuliah, nanti kalau udah kerja udah gak bisa gitu kan. Wow, berarti emang apa ya, waktu dimanfaatkan dengan baik lah ya dengan anak-anak itu. Nah, you were among them, Cici ada di tengah-tengah mereka. Dari Indonesia, maksudnya kan Cici berangkat dari Indonesia terus masih SMA juga, maksudnya baru lulus SMA gitu. Betul. Belajar bahasanya berapa lama, terus kayak were you going through struggle di South Korea culture wise or something? Iya pastinya. Belajar bahasanya cuma 6 bulan di Indonesia. Terus habis itu harus langsung ke sana kan. Dan waktu aku di sana sih ya, nggak tahu sekarang, tapi waktu di sana itu hampir nggak ada yang bisa bahasa Inggris tuh waktu itu kebetulan. Susah ya. Iya. Gitu. Terus udah gitu kan aku di Busan, bukan di Seoul. Jadi mereka punya dialek sendiri. Beda sama yang 6 bulan aku udah belajar di Indonesia. Gitu. Jadi mereka ngomong apa kan bingung, gak ngerti gitu. Tapi untungnya ya teman-teman Koreanya mau bantuin sih. Kayak misalnya contohnya waktu awal-awal di absensi, kan selalu di absensi di dalam kelas sama gurunya. Terus gurunya waktu awal-awal nama aku gak ada di absensi.
Ya, nah tapi kayak teman-teman Koreanya baik, masih bilang kayak, oh ini ada orang asing nih, foreigner gitu, belum masuk namanya. Oh oke. Kalau nggak mereka kayak gitu, aku nggak ngerti itu dosen ngomong apa gitu, nggak ngerti. Oke. Kalau Karena dosennya pakai dialek Busan gitu Ci. dialek Busan dan juga kan cepet ngomongnya. Waktu belajar di Indonesia kan guru Koreanya pelan-pelan gitu. gitu. Iya, udah gitu kan musical terms kan banyak dong. Betul. Kita nggak belajar waktu 6 bulan di Indonesia musical terms. Nah itu. Itu yang emang bikin jadi culture shocknya di situ berarti ya Ci. Iya. Oh terus abis itu ke Austria berarti lebih gampang dong. Karena bahasa Inggris kan di sana. Iya, tapi tetap belajar bahasa Jerman. Oke. Tetap belajar. Untuk supaya survive. Enggak, jadi untuk masuk konservatorinya itu juga harus ada level tertentu yang harus ada sertifikatnya gitu. Untuk bisa apply jadi student Iya, di konservatori itu. Oke. Jadi tetap harus belajar bahasa Jerman. Tapi language-nya berarti bahasa Inggris ya Ci di sana. Maksudnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jerman. Oh Jerman. Iya. Oh aku kira di Austria pakai Inggris. Enggak, Jerman. Tapi emang banyak yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya bahasa Inggrisnya second language-nya mereka gitu ya? Bisa jadi, karena second language-nya mereka tuh banyak sih. Inggris, French, Italian, tergantung orangnya. Oh oke. Emang berarti Austria itu konservatori musiknya datang dari seluruh dunia ya Ci berarti ya? Iya. Karena beragam Bener. banget gitu bahasanya. Iya. What memories that you had di sana yang berkesan buat Cici? Berkesan banget justru komunitas gereja sih. Oke. Itu sangat membangun dan Austria kan maksudnya lebih jauh daripada Korea Indonesia gitu ya. Dan waktu kalau di Korea itu orang Indonesia banyak. Di Austria kan gak sebanyak itu gitu. Jadi kalau misal sampai aku gak ada komunitas gereja itu kayaknya susah banget untuk survive gitu. Betul. Rasanya kayak sendiri gitu. Apalagi mereka kayak sekolah gitu ya. Gak budaya yang ngumpul, makan yuk abis ini kayak gitu enggak. Jadi datang ke kelas oke, dengerin masing-masing sangat individualis. Udah selesai kelas ya semua pulang masing-masing juga. Gak ada yang suka yang apa-apa. Terus mereka jadi komunitas gereja tuh menolong Cici banget dong untuk set aside your loneliness gitu pas. Iya, jadi gak berasa sama sekali justru. Gak berasa homesick juga karena sangat dekat waktu itu. Dengan komunitas gereja. Sempat pelayanan juga dong berarti di gereja. Iya. Oh wow. Singer Ci berarti? Or pianist? Singer tapi lebih banyak ke Sunday school sih, ngajar sekolah minggu. That's lovely. Sama kalau misalnya ada acara Easter, Christmas, bikin paduan suara. Oh gitu. wow, berarti ada praktek ngajarnya di situ juga dong ya? Iya. Seru juga ya berarti ya? Iya, benar. Dari range Cici itu berarti dari anak kecil ke orang dewasa yang bikin paduan suara gitu kan? Iya betul-betul. Wow, keren banget. Pas sekarang nih ngadepin mahasiswa Ci, what makes it different dengan pengalaman Cici sebelum-sebelumnya? Apakah mahasiswa lebih unik gitu untuk diajarkan daripada? Kalau lebih unik sih, tiap orang ada uniknya sendiri. Lebih gitu. challenging deh Ci, kata-katanya coba kita ganti. Challenging? Enggak juga. Lebih challenging juga enggak juga sih. Itu tergantung orang juga, lebih challenging atau lebih uniknya gitu. Paling kalau misalnya yang rada susah adalah untuk mahasiswa punya kesadaran sendiri untuk latihan mandiri. Itu yang paling susah menurut aku ya. Karena kalau misalnya anak-anak kecil nggak latihan, menurut aku masih wajar. Mereka misalnya ngeles gitu ya udah nggak latihan ya udah. Mereka gitu. mikirnya ya udah latihannya pas di les gitu kan. Iya. Nah ini kan mahasiswa yang jurusannya musik. Jadi harusnya mereka punya tanggung jawab untuk kesadaran untuk latihan sendiri. Di rumah. Di rumah, betul. Tanpa harus dikasih tahu latihan ya gitu kan. Nah itu yang menurut aku mungkin mahasiswa harus ditambah gitu kesadaran itu ya. Karena apakah Cici bilang kayak gitu apakah karena waktu Cici di Korea, di Austria itu ngelihat behavior yang different, yang berbeda
antara mahasiswa internasional dengan mahasiswa kita atau gimana sih? Apakah mereka, maksud aku all I'm saying kayak apakah mereka do more practices than us gitu? Culture yang berbeda? Iya. Oke. Betul. Oke. Kalau di Korea itu sangat berasa karena kita kan selalu latihan di gedung musiknya gitu kan. Dan itu sangat tidak kedap suara. Jadi semua nabrak tuh. Oh, tapi di satu sisi kita jadi berasa semangat latihan. Karena pada latihan. Ya, Oke. Iya. Dan itu untuk bisa latihan aja kita harus cepet-cepetan ngetek ruangan. Oke. Jadi kadang-kadang suka misalnya karena untungnya aku kan tinggal di dorm. Deket gitu, cuma 5 menit jalan. Jadi misalnya bisa jam 5:30, jam 6 pagi bangun cuman untuk ke situ ngetek ruangan. Tempel ada kayak schedule kita masing-masing. Besok baru balik lagi misalnya kayak gitu. Oh my God. Kalau misalnya nggak dapat ruangan, akhirnya jadi kita harus lihat, oh ini yang ngetek ada jam kosong di jam berapa ya. Kalau misalnya aku kosong ya pakai gitu. Jadi segitu rebutannya untuk bisa latihan. Iya. Itu makanya aku berasa wah rajin-rajin gitu kan. Kalau di Austria emang aku nggak denger segitunya yang latihan. Tapi kan bagus-bagus ya. Nah kan nggak mungkin yang bagus-bagus itu cuman karena talenta tanpa latihan. Tanpa latihan, iya. betul. Nggak bisa tuh, nggak ada orang yang kayak cuman talentanya bagus nih. Tapi nggak latihan, nggak bisa berkembang juga. Wow. Gitu. sekarang malah mahasiswa kalau misalnya minjem ruangan, aku kebetulan yang megangin ruangan di kom. Iya kalau misalnya minjem ruangan, kayak kalau nggak dapat pada ngeluh gitu sih. Kayak aduh kok nggak dapat. Dia sedangkan di South Korea sama di South Korea di Korea aja rebutan ruangan untuk latihan. Rebutan. Oke, wow, berarti emang culture latihannya itu berbeda ya Ci ya antara Korea dan mahasiswa kita. Iya, kalau di sini tuh pokoknya nggak boleh cepet puas. Kadang-kadang banyak juga yang rasa oh aku udah cukup bagus, ya udah gitu kayak. Oke, wow, that's karena mungkin dilihatnya di lingkungan di sini gitu. Coba kalau misalnya skupnya digedein, apakah kalau misalnya kita bilang sedunia kamu bisa bilang kamu cukup bagus? Nah, gitu kan? Iya, benar-benar. Jadi harus selalu humble lah gitu, jangan berasa karena aku udah cukup. Karena yang dilihat sama mahasiswa kita perbandingannya cuman anak-anak mahasiswa UPH gitu kan. Nah. Bukan mahasiswa dari yang lain gitu. Dari Austria, dari South Korea gitu. Coba kalau misalnya mereka bisa ngelihat culture di sana mungkin akan memacu gitu. Gila gue gak ada apa-apanya ternyata gitu. Ayo semangat latihan. Semangat. Apalagi lagi pada mau resital nih, semangat juga terus. Oh my God. Ci, what do you want to say to your vocal students now? Untuk kayak be better or something? Kayak. Ya tadi kan semangat latihan ya. Sama juga jadi orang yang selalu rendah hati gitu. Musisi yang rendah hati. Jangan sampai ekstrim sombong. Jangan ekstrim rendah diri. Kalau sombong ya tadi kita bilang. Nanti akan berasa oh aku udah cukup bagus, nanti habis itu enggak latihan-latihan lagi. Padahal selalu yang aku bilang enggak ada habisnya yang namanya teknik itu. Betul. Gitu kan. Dan kita selalu bisa improve, jadi jangan sampai sombong. Tapi satu lagi juga jangan ke ekstrem yang rendah diri. Kadang-kadang mungkin kita lihat, oh teman-teman kita bagus semua, aku doang yang jelek gitu. Kalau misalnya kita ngebandingin kayak gitu, akhirnya kita nggak bisa appreciate kita punya improvement. Padahal kita improve nih, cuman mungkin aja gak secepat orang lain misalnya. Tapi kan sebenarnya ada improvement gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman aku nggak sebagus orang lain, akhirnya kita nggak bisa ngeliat improvement kita sendiri. Jadi ya kita usahakan di tengah-tengah ada balance-nya gitu ya. Jangan sombong, tapi jangan sampai kita disvalue ourselves too gitu. Be humble, be confident, yes, tapi be humble gitu. Yes, dan be confident, be humble. Yes, terus jangan terlalu sombong tapi jangan terlalu rendah diri juga. Iya. Oke, terus keep on practicing ya guys ya. Harus. Ada jokes di teman-teman violinis kalau teman-teman nonton To Set Violins di YouTube. Mungkin Cici tahu juga. Tahu ya, To Set Violins. They're so funny but they're also practice nerds. Yang kayak mereka bilang latihan tiap hari 40 jam.
Iya. Which is it's a joke karena satu hari cuma 24 Iya. jam gitu kan. So that's the thing kayak you have to keep on practicing no matter what gitu kan. In order to set apart. Jadi orang yang berbeda di antara classicist lainnya ya Cie berarti ya. Soalnya kan privilege sebagai orang vokal, gimana pun emang kita serajin-rajinnya gak mungkin sampai berjam-jam latihan. Betul. Gak mungkin. Beda sama anak-anak piano lah, violin dan instrumen lainnya gitu kan. Tapi kalau vokal, yang penting rajin setiap hari gitu. Sejam pun cukup. Sejam cukup. Iya. Yes. Atau kadang-kadang bahkan setengah jam pun cukup gitu. Gak boleh kebanyakan juga. Tapi reguler. Reguler dan Rutin. konsisten. Iya. Gitu. Oke deh. I think you get the message ya guys. Buat semuanya. Thank you so much Cindy for Thank you juga, joining us di Chris. Voice Talks. Aku senang banget ya bisa belajar banyak juga tentang klasik dan practice attitude juga untuk teman-teman musik. Dan aku juga jadi kayak kayaknya I think I need to practice more juga untuk my own vocal gitu supaya bisa sehat paru-parunya. Mari. Oke deh, that's it teman-teman dari Voice Talk. Thank you so much for joining. Langsung dikepoin aja episode lainnya kalau emang pengen dengerin lagi nih series Voice Talk lainnya. Dan aku Krismo dan Cindy pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Voice Talk berikutnya. Bye. Bye-bye.